Apalagi kan wanita-wanita di sini cantik-cantik ya. Cantik-cantik loh. Aku di sini juga ternyata pas ke sini juga ternyata wah cantik-cantik banget gitu loh. Jadi potensi banget, potensi besar banget. Menurut aku jangan berfokus ke insecure itu karena bisa bisa kita jadikan insecure itu tuh keunikan diri kita. Dulu aku 2015 tuh bener-bener dibully karena aku kan bener-bener gak lihat penampilan. Masuk Boy. Selamat berjumpa kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap di edisi yang ke-42 kalau nggak salah ini ya. Kali ini kita kedatangan tamu ya seperti tahun tadi. Halo. Dengan Mbak Mustika Cempaka. Mustika Cempaka. Nanti kita kenalan dulu ya. Mbak Mustika Cempaka ini adalah perwakilan Putri Indonesia Kalimantan Utara 2023. Untuk pemilihan Putri Indonesia tahun 2023. Oke, ini mungkin banyak yang belum kenal dulu ya. Bisa perkenalkan diri dulu untuk Mbak Mustika. Halo, perkenalkan nama aku Mustika Cempaka Dini. Aku perwakilan dari Kalimantan Utara 2023. Oke, mungkin sebelum kita masuk ya. Sebenarnya pemilihan Putri Indonesia nanti ya. Ini kapan rencananya? Rencananya akan dimulai karantina pada 3 Mei. Itu kita jadi untuk para finalis itu karantina 10 hari sebelum nantinya kita akan melakukan grand final di tanggal 19 Mei. 19 Mei. Ya, jadi grand final tuh nanti akan disiarkan langsung di SCTV. Ini kita syuting tanggal berapa hari ini? Ini kita syuting tanggal 15 April. 15 April, artinya Nanti sekitar sebulan lagi ya? Kurang dari sebulan lagi. Kurang dari sebulan? Ya, persiapannya itu benar-benar singkat banget ya. Untuk sampai ke karantinanya. Seperti itu. Nah, ini. Mbak Mustika kan mewakili Kalimantan Utara. Iya. Bagaimana perasaan Mbak Mustika mewakili salah satu provinsi termuda di Indonesia ini? Ya. Kalau perasaan secara pribadi sendiri? Tentunya perasaan aku ini benar-benar kesempatan aku yang aku nggak menduga-duga ya. Karena banyak banget wanita-wanita Indonesia tuh mendengar Putri Indonesia kan siapa sih yang nggak mau gitu loh jadi Putri Indonesia gitu kan. Apalagi Kalimantan Utara ini adalah daerah dari nenek aku. Mami aku bilang mami aku bilang kalau misalkan membawa daerah nenek aku itu bakalan keluarga aku mendukung banget ya. Jadi setelah aku terpilih menjadi Putri Indonesia perwakilan Kalimantan Utara, banyak support bukan dari keluarga doang tapi dari orang-orang sekitar, dan aku ternyata pas datang ke Kalimantan Utara banyak sekali antusias positif dari masyarakat sini. Itu sih yang bikin aku tuh benar-benar seneng banget ya, bukan seneng lagi, aku benar-benar excited banget gitu loh. Nah ini Mbak Mustika secara resmi terpilih mulai kapan ini ya? Menggantikan Astrid kemarin? Jadi untuk secara resminya aku terpilih jadi Putri Indonesia Kalimantan Utara itu pertengahan Februari. Jadi kita ada audisi 2 kali. Dan setelah dari audisi itu, ya setelah 2 hari 3 hari dari audisi langsung pengumuman. Aku terpilih menjadi Putri Indonesia Kalimantan Utara officially. Ya. Nah ini kalau terpilih, ibaratnya terpilih sejak Februari ya. Ya. Sudah terpilih sejak Februari, pertengahan Februari anggap ya. Ini sudah bulan April, bagaimana proses persiapan selama 2 bulan? Anggap ini bisa dibilang 3 bulan ya. 3 bulan dari sejak terpilih sampai pemilihan nanti di bulan Mei.
Kalau proses persiapannya Mbak Mustika sendiri gimana sejauh ini? Ini benar-benar waktunya singkat banget ya. Kalau kita lihat dari tahun kemarin kan itu mereka ada jeda kena COVID ya. Jadi mereka ada lumayan lama, dan untuk tahun ini tuh menurut aku waktunya benar-benar singkat banget persiapan menuju karantina, karena kan tiap peserta kita pasti ada challenge-nya, terus kita ada persiapan untuk baju-baju ya. Untuk menurut aku ini singkat banget, tapi selama aku enjoy sih. Jadi persiapannya itu santai banget ya, walaupun sedikit hektik karena untuk aku audiensi ke Kalimantan Utara aja ini aku cuman dapat waktu cuman 3 hari loh. 3 hari. Dan menurut aku tuh dan pas puasa. Menurut aku tuh ya ampun, kalau misalkan aku bisa dapat waktu lebih banyak di sini, aku pasti bakalan explore Kalimantan Utara lebih jauh lagi gitu kan. Ternyata singkat banget dan banyak banget nanti kayak di photoshoot juga gitu loh, dan banyak banget juga persiapan-persiapan yang belum selesai gitu loh. Jadi ya prosesnya jadi walaupun banyak, aku tuh menikmati aja lah gitu. Jadi nggak kerasa tiba-tiba nanti ini dua minggu lagi ya. 2 minggu lagi loh, nggak terasa. Tapi ternyata memang kalau dilihat tuh aduh ini singkat banget ya. Jadi aku memaksimalkan waktu yang singkat ini dengan matang dan ya I do my best gitu loh. Ini FYI aja ya. Ini seminggu sebelum Lebaran loh ini. Kita lagi ini orang-orang udah nggak ada yang mikir apa-apa, udah pikirannya udah mau Lebaran aja. Tiba-tiba harus datang untuk audiensi dan lain sebagainya. Itu pasti hektik banget. Karena waktu cuma tinggal sebentar loh. Ini berarti untuk Pemda ya. Ini cuma sisa 1 atau 2 hari aja lagi masuk kantornya. Nah, selama persiapan ini, apa yang jadi fokus utama? Apa sih yang fokus utama dari seorang putri itu yang persiapan untuk acara Grand Final Putri Indonesia nanti, yang menjadi persiapan yang paling utama itu, kalau menurut Mbak Mustika? Untuk persiapan paling utama sih ini ya, karena kan nanti di ajang Putri Indonesia ini kan kita bukan hanya dilihat kecantikan ya, tetapi kita juga akan ditanyakan wawasan pengetahuan umum gitu loh. Jadi untuk persiapan ini yang paling utama, aku tuh benar-benar mempersiapkan kematangan public speaking ya. Itu aku udah sekolah, aku juga mengikuti sekolah public speaking, dan juga bukan public speaking aja, catwalk. Tapi yang menjadi fokus aku sih lebih ke public speaking ya untuk nanti gitu loh. Selain public speaking, aku sih ada rencana jadi setelah aku Putri Indonesia ini selesai, aku ingin melanjutkan advokasi aku. Aku ingin buat program, aku ingin balik lagi sih ke Kalimantan Utara ini untuk melanjutkan program yang aku punya sekarang ini, yaitu untuk mengembangkan UMKM di sini melalui digital. Oke, speaking of Kalimantan Utara, ya. Kalau pasti sudah sebelum kesini kan sudah baca-baca atau apa gitu ya. Kalau menurut Mbak Cempaka sendiri, Mbak Mustika? Ya, aku juga sering dipanggil Cempaka juga kok. Apa sih keunggulan dari Kalimantan Utara yang bisa kita bawa ke event nasional? Menurut Mbak Mustika sendiri? Jadi waktu datang hari pertama itu aku benar-benar seneng banget, karena waktu di hari pertama aku diajak untuk datang ke acara pesta panen. Di mana? Di Pimping. Ada ya? Ya, jadi itu acara yang diselenggarakan daerah Pimping untuk syukuran setiap mereka habis panen. Ya, jadi aku di sana sempat sambutan juga, dan antusias masyarakat Desa Pimping tuh benar-benar positif. Jadi benar-benar membangun emosi aku yang positif banget gitu loh. Aku di sana sempat
nari juga gitu di atas sana. Jadi keunikan mereka juga ini makan bersama. Jadi ada namanya meja panjang. Iya, meja panjang. Meja panjang ya. Mereka makan sama-sama. Dan menurut aku tuh itu benar-benar keunikan yang pengen aku tunjukkan ke luar dari Kalimantan Utara gitu loh. Maksudnya untuk era sekarang, zaman sekarang ya. Kalau kita lihat di perkotaan Jakarta gitu loh. Benar-benar untuk keunikan budaya seperti itu tuh masih kurang gitu loh. Tapi setelah aku datang ke sini dan aku dikasih kesempatan buat berkunjung dan ternyata dikasih kesempatan buat ngelihat langsung gitu loh. Aku benar-benar seneng banget gitu loh. Oh ternyata gini ya budaya Kalimantan Utara yang aku tuh pengen kasih lihat ke luar, ke kaca nasional gitu loh. Kalau misalkan masih ada budaya dan kebersamaan kayak gini gitu loh di Kalimantan Utara. Dan setelah aku dari acara itu tuh benar-benar pengalaman yang benar-benar yang gak bakal aku lupain sih gitu loh. Ini kemana aja sudah? Selama berapa hari ini? Yang sudah dialami di Kaltara ini? Jadi waktu aku di Kaltara ini tuh cuman singkat banget ya karena besok hari Minggu tuh aku udah pulang loh pagi gitu kan. Di sini aku mungkin lebih fokus untuk bikin video profile dengan tujuan untuk mempromosikan Kalimantan Utara. Jadi di hari pertama aku berkunjung ke Pingping untuk kita ambil mengabadikan beberapa budaya. Waktu yang singkat ini jadi aku cuman muter-muter Tanjung Selor aja sih. Jadi hari pertama aku ke Desa Pimping dan di Desa Pimping ternyata di situ ada Sungai Pimping ya. Ya. Aku di situ sempat mengabadikan video dan ternyata sejuk banget airnya di sana. Terus tadi sempat aku naik kapal KM ke Kaltara di Hati ya? Kaltara di Hati. Iya, Kaltara di Hati. Iya. Dan pemandangannya tuh aku seneng banget, aku benar-benar enjoy the trip. Ternyata ada pemandangan sebagus ini di Kalimantan Utara dan aku benar-benar pengen mempromosikan itu gitu loh di luar Kalimantan Utara. Seperti itu. Nah, ini kan gini. Kalau mungkin ada ya yang berpendapat acara-acara beauty pageant begini kan kurang, ada yang tidak mendapatkan citra positif di masyarakat. Maksudnya dianggap kegiatan yang dianggap mungkin buang-buang duit misalnya. Kalau menurut Mbak Mustika sendiri, sebenarnya manfaat dari acara-acara begini ini apa sih buat seorang wanita atau sebagai seorang perempuan? Manfaat acara-acara beauty pageant seperti ini. Sebenarnya bermanfaat atau enggak acara seperti ini? Ya, jadi untuk acara ini adalah ajang pertama aku sih. Aku kan biasa di entertain dan dunia model ya. Dan ini menjadi pertama kalinya aku ikut pageant. Dan benar-benar ternyata dunia pageant itu beda banget dengan entertain dan model gitu loh. Ternyata setelah saya mengikuti ajang ini, manfaatnya banyak banget gitu loh. Bukan hanya untuk mengupgrade diri. Kita pengen mempromosikan sesuatu, ya contohnya kita ingin mempromosikan daerah ya. Ini benar-benar berpengaruh banget gitu loh. Karena banyak sekali pigeon lovers. Nah, jadi di sini tuh ada sebutannya pigeon lovers untuk fans pigeon ini ya. Jadi kalau misalkan kita ikut pigeon ini tuh kita bakalan banyak banget dilirik dari semua bidang gitu. Dibantu oleh pigeon lovers. Dan menurut aku tuh ini tuh penting banget ya di tiap daerah untuk membantu mempromosikan daerahnya gitu loh. Untuk aku ke Kaltara ini kan sebenarnya Kaltara belum ada ya untuk pemilihan daerah. Belum ada sampai sekarang. Ya, jadi aku sempat koordinasi juga. Menurut aku kalau misalkan tiap daerah
mereka membantu untuk kegiatan pigeon ini, itu bakalan sangat membantu daerah masing-masing untuk mempromosikan daerah itu sendiri gitu loh. Jadi menurut aku ya mungkin untuk biaya kita banyak biaya pribadi ya, untuk baju, untuk apa. Tapi menurut aku itu investasi yang baik banget loh untuk ke depannya gitu loh. Jadi menurut aku untuk biaya sendiri ya kita pasti dari banyak pihak, banyak yang membantu sponsor. Jadi menurut aku pribadi nggak terlalu keberatan sih gitu kan, karena kita juga waktu aku di Kaltara ini juga banyak sponsor dari pemerintah daerah gitu. Kita difasilitasin membantu untuk aku audiensi, juga membantu aku untuk membuat video profil ini gitu loh. Jadi ini menurut aku bermanfaat sekali gitu. Jadi mungkin maksudnya gini, secara langsung mungkin tidak ada beda kayak misalnya kita belanja ini langsung keluar hasil, tapi mungkin secara tidak langsung untuk banyak manfaatnya ya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang punya pandangan miring tentang acara beauty pageant ini, ini banyak loh cuma mungkin belum terlihat secara langsung saja. Misalnya tadi seperti dikatakan oleh Mbak Mustika, promosi dan lain sebagainya, ya kan? Iya benar sekali. Nah, ini nanti ini kan mewakili Kaltara nih. Kalau nanti pada saat di pemilihan Putra Indonesia itu akan membawa isu apa rencananya nanti? Apa yang akan dibawa dari Kaltara untuk di pemilihan Putra Indonesia? Apakah ada isu tertentu yang ingin dibawa atau ada sesuatu atau gimana yang nanti rencananya akan dibawakan di pemilihan? Jadi untuk isu yang ingin aku bawa dari Kaltara ini tentu saja budayanya ya, keunikan dari daerah sini. Itu membedakan daerah ini dengan daerah lain gitu. Ini bakalan sangat dilirik gitu loh budayanya. Kalau misalkan aku bawa budaya Kalimantan Utara ini untuk bisa lebih dikenal lagi untuk kaca nasional gitu loh. Jadi rencananya nanti akan fokus ke budaya ya, isu utama yang akan diangkat nanti masalah budaya, budaya Kaltara ya. Dan di Putri Indonesia ini nanti ada sesi malam bakat. Nah di situ aku mau nampilin tari Kalimantan Utara, tari Dayak. Apa sih Sunai harapan dari pribadi Mbak Mustika untuk acara ini sebagai peserta acara ini? Apa akan Mbak Mustika setelah mengikuti acara ini? Untuk aku pribadi ya. Nah, tentu saja besar harapan untuk acara ini. Aku ingin mengupgrade diriku dan menjadikan diriku role model untuk wanita-wanita yang ada di Kalimantan Utara, khususnya juga lebih besar lagi untuk Indonesia. Aku ingin banget menginspirasi banyak wanita-wanita muda di Kaltara ini untuk bisa lebih memajukan daerah Kaltara ini. Gitu loh, karena yang udah aku lihat dari daerah ini kan mungkin kurangnya support dari masyarakat ya. Maksudnya masyarakat mungkin banyak yang belum tahu untuk ajang ini ya. Nah aku pengen bismillah kalau misalkan aku menang gitu loh. Ya aku pengen tentu saja menjadikan diriku wadah untuk wanita-wanita yang ada di Kalimantan Utara ini untuk bisa lebih memajukan daerah Kaltara. Seperti itu. Ada pesan nggak buat perempuan-perempuan Kalimantan Utara? Siapa tahu nanti ada yang juga ingin mengikuti acara-acara seperti ini. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Utara, kita ini punya potensi daerah yang sangat indah dan budayanya yang beraneka ragam. Harapan aku sih untuk wanita Kaltara ini kita bisa bersama-sama untuk lebih memajukan daerah sini ya, karena mungkin kalau di Kalimantan terkenalnya di arah Kalimantan Timur ya. Mungkin gak banyak orang tahu untuk Kaltara ini, karena ini juga kan provinsi baru ya. Salah satu provinsi baru. Kita bisa membantu
agar masyarakat di luar dari Kaltara ini tuh tahu, oh di sini tuh banyak banget keunikan dan budaya yang kita nggak tahu, di luaran sana ternyata masih ada keunikan ini gitu loh. Apalagi kan wanita-wanita di sini cantik-cantik ya. Cantik-cantik loh. Aku di sini juga ternyata pas ke sini juga ternyata wah cantik-cantik banget gitu loh. Jadi potensi besar banget. Kalau misalkan banyak yang mau untuk ke Pijen juga gitu loh. Aku rekomendasi banget kalian, dan kita bisa bersama-sama menginspirasi wanita yang ada di Kalimantan Utara ini agar lebih bisa memajukan daerah. Kalau secara pribadi, menurut Mbak Mustika, manfaat tadi masih nyambung dengan yang tadi ya, manfaat dari event-event pageant ini untuk seorang wanita, sebagai untuk seorang perempuan tuh apa aja sih menurut Mbak Mustika? Jadi siapa tahu nanti ada yang ingin berminat juga, ini loh manfaatnya kalau kalian ingin mengikuti acara-acara seperti ini. Ya manfaatnya tentu saja untuk mengupgrade diri ya. Upgrade diri. Jadi Putri Indonesia itu benar-benar titel yang berpengaruh gitu loh. Jadi mungkin untuk yang tidak tahu ajang seperti ini mungkin mereka meremehkan ya. Tetapi setelah aku menjalani ajang ini benar-benar merubah hidupku banget gitu loh. Jadi untuk kita nantinya ke jenjang karir itu benar-benar bisa membantu banget gitu loh. Kita banyak dilirik juga. Mungkin setelah dari ajang ini kita mau melanjutkan entertain, kita jadi ada titel Putri Indonesia, itu benar-benar membantu juga. Apalagi kalau misalkan kita mau melamar kerja, nah itu pasti menjadi salah satu poin plus juga gitu loh. Itu sih menurut aku. Jadi banyak ya sebenarnya ya manfaatnya. Jadi meskipun kan banyaknya orang di sini, perempuan-perempuan di sini ya, banyak yang merasa rendah diri. Maksudnya nggak mungkin lah aku bisa menang, nggak mungkin aku nggak cantik. Kan banyak tuh, kalau cewek kan suka gitu tuh, cewek itu kan selalu insecure banget. Buat yang cewek-cewek yang insecure gitu, yang untuk yang nggak mau ikut acara begini, apa sarannya? Ya, insecure itu pasti. Jangankan aku juga insecure gitu loh. Aku sempat dibully juga kan, karena kulitku kan nggak putih gitu loh. Tapi aku pengen mengupgrade diri gitu loh. Jadi kita kalau misalkan berfokus sama insecure itu, kita nggak bakalan bisa berkembang gitu loh. Jadi kita buat insecure itu tuh menjadi keunikan kita gitu. Sekarang dulu aku pernah dibully. Aku kan pernah aku sempat juga dibully. Dulu tahun 2015 awal-awal aku ikut model ya. Aku tuh dibully habis-habisan gitu loh sama manajerku sendiri gitu loh. Menurut aku jangan berfokus ke insecure itu, karena bisa kita jadikan insecure itu tuh keunikan diri kita. Dulu aku 2015 tuh benar-benar dibully karena aku kan benar-benar gak lihat penampilan. Aku suka banget mengeksplor outdoor gitu loh. Aku suka renang, suka ya aktivitas yang membuat outdoor lah. Ya outdoor yang bikin kulit aku tuh gak terawat gitu. Jadi dulu aku ikut model benar-benar diremehin banget sih. Itu awal banget 2015 ya. Karena kan anak-anak aku waktu itu 15 tahun. Mungkin peserta lain di usia aku tuh mereka udah yang kayak kecantikannya benar-benar standar kecantikan paripurna gitu loh. Tinggi putih kinclong gitu loh. Sedangkan di umur aku yang itu tuh aku tomboy banget. Aku suka banyak, maksudnya hitam, gak bersih kulitnya gitu loh. Rambut aku masih yang gimbal, aku belum bisa make up gitu. Jadi aku ikut model tuh insecure banget gitu. Nyampe bilang kayak, aduh Tika mah gak bakal menang gitu. Udah diremehin banget lah gitu loh. Aku yang kayak, cuman aku alhamdulillah Tuhan tuh kasih aku sifat yang cuek gitu loh. Walaupun aku dibully, ya udah gitu. Jadi aku buat insecure aku itu jadi keunikan diri aku. Yang tadinya aku hitam, aku beli
Jadi aku punya fun fact ya. Jadi aku dibully hitam. Karena aku dibully mulu, ya udah aku bikin jadi hitam lagi. Jadi aku beli jadi fun fact, cerita lucu ya. Waktu itu tuh aku beli bedak yang bikin hitam itu loh. Semacam tanning gitu ya. Nah, iya, tanning cream. Duh, kayaknya kulit hitam salah gitu loh. Aku beli tanning cream. Jadi aku tanning semua badan aku. Bener-bener hitam kan. Jadi aku bikin keunikan sendiri dan aku kaget banget gitu loh. Kayak ini ajang model pertama aku, pengalaman baru aku di model, dan ternyata aku bisa menang third runner up. Padahal itu tuh pesertanya bener-bener dari seluruh Indonesia, bener-bener ratusan itu banyak banget. Apalagi kita itu nggak sehari doang gitu loh, nyampe ngantri-ngantri. Ternyata ya ampun, aku bener-bener nggak percaya sih. Yang tadinya insecure buat aku, tapi ternyata itu menjadi rezekiku gitu loh. Jadi itu bener-bener pengen aku kasih tahu ke semua kalau nggak ada salahnya insecure, tapi kita bisa mengupgrade diri dari insecure itu. Jadi jangan kita berfokus sama insecure itu gitu loh. Kalau pengalaman, tadi itu salah satu pengalamannya. Ya. Ada pengalaman lain nggak yang paling menyenangkan selama mengikuti acara-acara seperti ini? Pengalaman paling menarik? Pengalaman paling menarik di pigeon atau di model? Semuanya. Buat kita sharing aja. Pengalaman paling menyenangkan, ya untuk pengalaman paling menyenangkan di pigeon ya, aku pengen ceritain di pigeon sih. Karena aku belum pernah keluar Indonesia tuh, paling jauh, paling banter tuh paling Bali gitu loh. Bali udah biasa lah gitu. Cuman aku nggak expect sih kalau misalkan aku bakalan mengeksplor Kalimantan Utara lebih dalam lagi gitu loh. Aku diajak ke tempat-tempat terpencil, desa-desa gitu loh, dikasih tahu kebudayaan sama keunikannya. Aku tuh seneng banget gitu loh. Jadi pengalaman baru buat aku, yang pengalaman yang bener-bener nggak bakal aku lupain gitu loh. Jadi seru juga sih. Karena aku kan jiwanya explore banget ya kan. Aku suka. Jadi kalau misalkan nanti aku dapat rezeki, aku pengen banget balik lagi ke sini. Apalagi ada mitosnya kalau misalkan minum air Sungai Kayan bisa balik lagi ke sini. Nanti aku minum yang banyak biar bisa balik lagi ke sini ya. Oke. Ini rencana berikutnya apa nih? Rencana berikutnya dalam berapa minggu ke depan ini? Ini aku besok udah pulang ke Jakarta kan. Ya paling aku menyelesaikan challenge-challenge yang dikasih Putri Indonesia untuk diselesaikan. Udah habis dari situ 2 minggu itu udah langsung karantina gitu loh. Jadi ya sebulan yang udah persiapan yang tadinya hektik banget, sekarang aku bener-bener udah lega karena udah mendekati karantina sama mendekati acara ya. Udah lega banget sih. Jadi rencana aku ya itu cuman menyelesaikan sisa-sisa challenge dan siap buat mengikuti karantina seperti itu. Buat acara. Ada harapan yang ke depan untuk dalam acara ini? Harapan untuk diriku pribadi? Ya, maupun untuk pageant atau semuanya? Harapannya untuk Putri Indonesia khususnya, semoga Putri Indonesia bisa lebih mengembangkan lagi acara ini, karena positifnya tiap finalis dari daerah masing-masing mereka tuh berlomba-lomba untuk ke daerah masing-masing mempromosikan advokasi gitu loh. Jadi harapannya Putri Indonesia ini bisa melahirkan lagi wanita-wanita yang berpengaruh untuk daerah di seluruh Indonesia, seperti itu sih. Oke lah, terima kasih Mbak Mustika Cempaka. Terima kasih Kakak, undang-undang aku ya. Demikian lah ya ke podcast kita kali ini bersama Putri Indonesia Kalimantan Utara tahun 2023. Silahkan dukung terus perwakilan kita di Putri Indonesia. Mungkin bagi yang ingin kenal bisa buka di Instagram apa? Bisa langsung buka Instagram aku di @mustikacempaka. Bisa buka Instagram Mustika
Cempaka. Langsung ya. Silakan, mungkin kalau ingin tahu kegiatan, ingin tahu kabar, bagaimana nanti perwakilan kita di Putri Indonesia nanti. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Mustika Cempaka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.